Selamat pagi, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya adik-adik. Kita mulai kebaktian kita pagi ini. Kita akan menaikkan satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Yuk bangkit berdiri yuk adik-adik. Udah senang kan? Kita akan memuji nama Tuhan melalui berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, yang kami puji, kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang bisa kami rasakan, sehingga pagi ini Tuhan, kami bisa melaksanakan ibadah online kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya ibadah kami ini berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jessica, kita akan menaikkan satu pujian lagi, baca kitab suci, doa tiap hari. Semangat ya adik-adik. Kalau iman kita mau bertumbuh, kita harus rajin baca Alkitab dan dengarkan firman Tuhan setiap hari, supaya iman kita lebih bertumbuh dan hidup kita jadi berkat buat sesama. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jessica, yang terambil dari bacaan Roma 12 ayat 1-12, yang diberi tema tubuhku sebagai persembahan bagi Allah.
Yuk kita dengarkan ya. Siapkan hati, pikiran, dan juga telinganya ya adik-adik. Dengarkan baik-baik. Terima kasih ya untuk Ibu Jonathan dan Selin sudah membawakan pujian yang sangat luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kakak mau kasih tahu pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2 yang bertema tubuhku sebagai persembahan bagi Allah. Adik-adik yang belum bisa baca atau belum bisa buka Alkitabnya, bisa minta tolong ke orang tua, abang atau kakaknya. Dan yang belum bisa baca, bisa dengarkan kakak ya, oke? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan Tuhan. Kami boleh melaksanakan ibadah online ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba, urapi anak-anak-Mu ya Tuhan untuk menjadi pendengar yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kitabnya boleh dibuka ya. Dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Udah dapat semua ya? Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Persembahan yang Benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah pembacaan Alkitab kita adik-adik. Nah adik-adik, kakak ulangi lagi ya. Tema kita hari ini adalah tubuhku sebagai persembahan bagi Allah. Penasaran gak sama ceritanya? Nah, sebelum kita cerita ke firman Tuhan, kakak punya cerita nih untuk adik-adik. Di suatu kelas, terdapat beberapa siswa. Ada Jojo, Mino, dan Kim. Jojo dan Mino adalah seorang sahabat. Mereka dari kecil sudah bersahabat sampai sekarang. Dan mereka adalah anak-anak yang baik dan rajin. Sedangkan Kim adalah anak yang tidak rajin dan sangat jahil. Suatu ketika Mino pergi ke kantin dan Jojo berada di kelas bersama teman-teman yang lain. Nah adik-adik, ternyata Kim sudah merencanakan kejahilannya kepada Jojo. Jadi saat Jojo mau duduk di kursinya, tiba-tiba Kim menarik kursinya. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Gedebrak! Jatuh! Jojo jatuh tergeletak di lantai. Dan dia menangis, bilang, aduh sakit, sakit. Dan adik-adik tahu bagaimana reaksi siswa yang lain? Mereka yang menertawakan Jojo. Lalu Mino pun datang dan bertanya kepada Jojo sambil membantu Jojo untuk bangkit berdiri. Jojo, apakah kamu baik-baik saja? Jojo menjawab, tidak, aku tidak baik-baik saja. Aku merasa kesakitan dan ini sangat sakit. Nah adik-adik, setelah itu Mino pun mengambil keputusan untuk pergi ke ruang guru untuk bilang bahwa Jojo jatuh dari kursi. Mino berkata ke gurunya, Ibu, Jojo jatuh. Wah, gimana tuh reaksi gurunya adik-adik? Pasti ibu gurunya langsung cepat lari untuk menemui Jojo. Dan akhirnya Jojo pun dibawa ke ruang UKS. Setelah sampai di ruang UKS adik-adik, Jojo masih merasa kesakitan dan Jojo masih merengek menangis. Akhirnya guru pun mengambil keputusan untuk membawa Jojo ke dokter. Setelah sampai di dokter adik-adik, Jojo pun diperiksa oleh dokter. Yaitu orang tua Jojo menjemput Jojo untuk dibawa ke rumah. Keesokan harinya, Kim dan orang tuanya dipanggil oleh guru. Guru menceritakan apa yang terjadi saat itu. Lalu Kim merasa sedih dan Kim merasa menyesal karena apa yang dia perbuat itu sangat fatal ternyata.
Padahal menurut Kim itu adalah sebuah bercandaan kecil tapi ternyata berakibat fatal. Nah adik-adik, sesampainya di dokter, ibu guru memberitahu orang tua Jojo. Kemudian orang tua Jojo terkaget-kaget dan bergegas datang ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan dokter, tahu apa yang terjadi adik-adik? Ternyata tulang ekor Jojo mengalami retak. Wah, retak. Adik-adik bayangkan bagaimana rapuhnya orang tua mendengar itu. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih, apakah adik-adik tahu tulang ekor berada di mana? Nah adik-adik, tulang ekor itu berada di daerah sini. Adik-adik kalau mau tahu lebih jelas, nanti boleh tanya ke mama, papa, abang, atau kakak yang ada di rumah ya. Nah adik-adik, dari kisah seperti Jojo dan Nino ini sering terjadi di sekitar kita. Bahkan kakak juga dulu waktu SD ada beberapa teman kakak yang melakukan kejahatan seperti itu dan berakibat sangat fatal. Nah adik-adik, jadi ini bisa jadi pelajaran untuk kita bahwa kita tidak boleh sekali-kali menarik kursi teman kita atau mendorong teman kita saat bersepeda atau memukul teman kita dan lain-lain. Tahukah adik-adik, itu adalah tindakan yang sangat tidak terpuji. Apa yang menurut kita itu hanya bercanda, tapi dapat berbahaya dan fatal. Nah adik-adik, Paulus mengingatkan kita bahwa tubuh kita ini harus menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan di hadapan Allah. Persembahan yang Paulus maksud itu seperti apa ya? Nah adik-adik, persembahan yang Paulus maksud itu seperti seseorang berkurban dalam perjanjian lama. Umat dapat memberikan korban binatang sebagai persembahan atau penebusan dosa. Tetapi sekarang seperti itu tidak ada, tidak perlu, karena Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita, sudah menebus segala dosa kita dan mempersembahkan dirinya untuk kita. Yang Allah perlukan adalah tubuh kita. Adik-adik, artinya dengan tubuh kita harus memuliakan Tuhan melalui mata, hidung, telinga, mulut, tangan, dan kaki. Salah kalau tubuh kita dipakai untuk menghina orang lain. Sebaliknya, dengan tubuh kita harus menolong sesama kita. Nah adik-adik, di sekolah minggu juga kita kan diajarkan untuk memuji, memuliakan Tuhan dengan tangan yang bertepuk, kaki yang melompat, mulut yang berdoa, mata yang memperlihatkan, dan telinga yang mendengarkan firman Tuhan dan nasihat. Itu baru persembahan tubuh bagi Tuhan. Paulus juga mengingatkan kita untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik dilakukan, yang buruk ditinggalkan. Tindakan baik itu berkenan di hati Tuhan. Nah adik-adik, demikianlah cerita yang kakak dapat sampaikan hari ini. Biarlah kita dapat mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Jessica. Wah, bagus sekali ya adik-adik, yang diberi tema tubuhku sebagai persembahan bagi Allah. Kira-kira apa ya yang bisa kita tangkap dari cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jessica tadi adik-adik? Tubuh kita harus kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan berarti tubuh kita harus disembelih ya adik-adik, lalu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi seluruh tubuh kita buat untuk kemuliaan nama Tuhan melalui tangan, mulut, hidung, telinga, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dengan cara kita harus mau menolong dan juga membantu sesama, sehingga hidup kita jadi berkat buat sesama. Amin. Kita akan menaikkan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Ayo adik-adik, masih semangat ya?
sukacita. Di dalam Yesus juga kita harus menjalin persaudaraan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena di pagi hari yang indah ini kami bisa menyelesaikan ibadah kami dengan baik dan semuanya berjalan dengan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Yesus, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami supaya tubuh kami Tuhan bisa kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang bisa membawa berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Haleluya, amin. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.